Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fadila. Nabiyuna utawi nabi kita Muhammadun iku Nabi Muhammad. Qad ursila teman-teman dan utus sapa Nabiyuna Muhammad lil alamina maring wong alam kabeh. Rahmatan kelawan dadi rahmat wa fadilan dadi keutamaan. Nazuman ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara gamblang sudah diutarakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad untuk seluruh alam adalah sebagai rahmat dan sebagai keutamaan. Jadi alam itu menjadi mulia setelah diutusnya Nabi Muhammad. Ayajibu tegese wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Apa ayat takida yen to ngeyakini sapa kulo mukallaf anna sayyidana ing setuhune bendoro kita Muhammad dan rupane Nabi Muhammad sallallahu rahmat ta'lim Allah subhanahu alaihi ing atase sayyidina Muhammad wasallam lan rahmat keselamatan iku arsala usmutus hu ing sayyidina Muhammad Allahu subhanahu ta'ala halimahu luhur sapa Allah rahmatan kelawan dadi rahmat lil alamina maring wong alam kabeh. Kewajiban kita sebagai orang mukallaf dan semua orang-orang mukallaf baik dari golongan jin maupun manusia itu harus meyakini bahwa Sayyidina Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa ajaran utama Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang. Tapi terkadang kita kalah cepat dengan agama tetangga. Istilahnya kan agama tetangga. Mereka lebih mengutamakan kasih sayang. Padahal jelas kita yang punya kalimat itu harusnya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, itu milik kita. Milik Nabi Muhammad SAW dan otomatis milik umatnya. Karena apapun perintah, apapun penyebutan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu ada yang untuk umatnya juga. Waqad arsala dan teman-teman ngutus ing Sayyidina Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala halim maghulur sapa Allah ila jami'il mukallafi maring sakabehane wong mukallaf minas saqalaini saking pantan loro ay al insi tegese pantan menungso wal jinni lan jin. Jadi Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW kepada semua orang mukallaf, bukan hanya dari manusia, tapi juga dari jin. Jadi setiap mukallafnya manusia ataupun jin itu wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Ijma'an utawi ursila lil alamin rahmatan wa fadila.
ijma'an ikut den sepakati ulama kelawan kesepakatan tenanan. Makluman tur kang den ngerteni minat dini ing dalem agama bindoruroti kelawan banget butuhe. Fayakfuru mongko kafir sapa jahada wong kang angas ing ursila lil alamin rahmatan wa fadila. Para ulama itu sudah sepakat akan kewajiban meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dalam agama pun demikian, harus diakui, dan ini kewajiban yang sangat mendesak, ini darurat yang sangat mendesak, yang sangat perlu. Jadi harus diyakini. Sehingga karena kewajiban yang darurat tadi, barang siapa yang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, maka orang tersebut dihukumi kafir. Jadi dalam ayatnya kan sudah ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sudah jelas, dalil-dalilnya jelas. Jadi kesepakatan ulama yang perlu diketahui adalah bahwa kesepakatan ulama itu tidak akan menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Jadi mereka itu yang dipertimbangkan itu Al-Quran dan hadis. Ijma, qiyas itu yang dipertimbangkan ya Al-Quran dan hadis. Kalaupun ada yang kurang sesuai, itu manusiawi, karena kadang kita manusia itu tidak bisa menghindar dari hal yang subjektif. Harusnya pendapat apapun itu sifatnya kan objektif, tapi kadang kita tidak bisa menghindar dari hal yang subjektif. Wa kharaja lan den jabake bisa ngolah ini kelawan pantan loro sopal malaikatu piro-piro malaikat. Fainahu krono sak temene Sayyidina Muhammad lam yursal iku ora pisan-pisan den utus sapa Sayyidina Muhammad ilaihim maring malaikat irsala taklifi kelawan kautus taklif balik ursila dan utus sapa Sayyidina Muhammad ilaihim maring malaikat wa ila ghairihim lan maring liyane malaikat min sairil hayawanati saking sekarene pira-pira hewan wal jamadati lan pira-pira barang kang mati. Irsala tasyrifin lawan kautuse tasyrif utawa mulyake. Lianna ta'atuhum karena sak temene ta'ate malaikat jibiliyatun iku wis dadi watek. Layu kalifuna ora padha den bebani sapa malaikat biha kelawan ta'at. Wahada utawi ikilah la yukalifuna biha alladhi hadha itimatuhu iku wus berpendapat hu ing hadha Muhammad Romli sapa Imam Muhammad Romli. Nah, jadi dikecualikan dari dua golongan yaitu jin dan manusia adalah malaikat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat, kepada semua hewan dan kepada
benda-benda mati. Itu tidak diutus, tapi tidak diutusnya taklif. Jadi taklif itu menjalankan kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban bagi malaikat semua hewan dan benda-benda mati itu mengikuti ajaran dalam kewajiban yang dibebankan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dibebani kewajiban. Kenapa kok demikian? Karena taatnya malaikat, taatnya hewan-hewan, taatnya benda-benda mati, semua itu sudah menjadi jibiliyah, sudah menjadi watak dari mereka. Jadi watak dari malaikat itu adalah taat kepada Allah. Watak daripada hewan-hewan adalah taat kepada Allah. Watak daripada benda-benda mati adalah taat kepada Allah. Nah, yang wataknya agak berubah karena ada nafsu itu yang manusia sama jin. Sehingga kedua golongan ini mendapatkan irsalu taklif. Dan selain itu adalah irsalu tasyrif. Jadi diutusnya Nabi Muhammad untuk malaikat, hewan-hewan dan benda-benda mati itu semuanya harus memuliakan Nabi Muhammad, harus menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Tapi bukan menjalankan kewajiban. Karena mereka sudah mempunyai posnya masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, hal itu disampaikan oleh Imam Muhammad Ar-Ramli. Jadi malaikat, hayawan dan jamadat itu la yukallifu nabiha, tidak dibebani syariat. Wa khalafahu lan nulayani hu ing Muhammad Ar-Ramli sapa asy-Syaikh Ibnu Hajari, Syekh Ibnu Hajar, tabaan kelawan manut sapa Syekh Ibnu Hajar li jam'i muhaqqiqina maring sekabehane wong ahli hakikat kabeh kasabeki kaya Imam Sabeki waman lan wong tapi akan manut sapa man hu ing Imam Sabeki. Faqala mongko matur sapa Syekh Ibnu Hajar rupane ature annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihi, annahu satamene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu kibar rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ing atase Sayyidina Muhammad wa sallama lan rahmat keselamatan mursalun iku den utus sapa Sayyidina Muhammad ilaihim maring malaikat, hayawan, jamadat. Irsal taklifin kelawan kautuse taklif. 5 krono barang yaliku kang patut apa mabihim ing malaikat, hayawanat lan jamadat. Faina minhum mongko satemene setengahe malaikat, hayawanat dan jamadat iku arrokiu ono kang ruku wasajidu lan ono kang sujud ila yaumil kiamat itu makodino kiamat. Wa makallafan lan ora den bebani bi kelawan arrokiu wasajidu ila yaumil kiamat al ingsu sapa menungso tafsilan kelawan perinciane wa ijmalan lan gemblengane.
Fakut kalafalan teman-teman dan bebani bihi kawan aroke'u sajidu ila yaumil qiyamah al jinnu sopo jin. Jadi Imam Ar-Ramli itu berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Yang Syekh Ibnu Hajar ini pendapatnya itu berdasarkan dari pengambilan hukum dari ahli-ahli hakikat seperti Imam Sabaki dan pengikut-pengikutnya. Dari pendapat-pendapat ahli hakikat tadi, Syekh Ibnu Hajar itu menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semuanya, bukan hanya manusia dan jin, tapi juga diutus untuk malaikat, hayawanat, dan jamadat. Untuk malaikat, untuk semua binatang, dan untuk semua benda-benda mati. Nah, diutusnya itu sama semuanya, yaitu irsalu taklif. Hanya saja taklifnya untuk malaikat, taklifnya untuk hayawanat, dan taklifnya untuk jamadan itu beda, disesuaikan dengan yang ditaklifi. Seperti apa? Ya seperti ini. Tadi ada sebagian malaikat, ada sebagian hewan, ada sebagian benda mati. Itu ruku saja ila yaumil qiyamah. Terus ada yang sujud saja ila yaumil qiyamah. Nah, manusia tidak dibebani hal itu, baik secara terperinci atau secara umum. Jadi tidak ada manusia yang dibebani disuruh ruku sampai hari kiamat, disuruh sujud sampai hari kiamat. Tetapi jin ada yang seperti itu. Jadi jin ada yang ruku ila yaumil qiyamah, ada yang sujud ila yaumil qiyamah. Jadi demikian tadi pendapat Syekh Ibnu Hajar. Perbedaannya di mana? Yaitu kalau Imam Ar-Ramli tadi itu irsalu tasyrif, kalau kepada manusia dan jin irsalu taklif, tapi selain manusia dan jin itu irsalu tasyrif. Tapi pendapat Syekh Ibnu Hajar tidak ada perbedaan semuanya, baik kepada jin, manusia, malaikat, hewan-hewan atau hayawanat, dan jamadat, semuanya itu irsalu taklif. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semuanya itu irsalu taklif. Kadzalika kaya mengkono-mengkono araqiu wasajidu ila yaumil qiyamah. Jadi jin itu ada yang diperintahkan ruku, hanya ruku saja sampai hari kiamat. Ada yang sujud saja sampai hari kiamat. Itu. Wa syumilalan mengko. Dzalika yang mengkono-mengkono irsal taklif sapa ya juju wa majuju lan majuj. Jadi yang mendapatkan taklif lagi dari diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini dulu sudah pernah dipanggil Nabi Muhammad SAW, pernah diajak Nabi Muhammad SAW agar mengikuti ajaran agama Islam. Tapi satu pun dari Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada yang menoleh,
Jangankan melihat, menoleh saja tidak ada. Sehingga sampai sekarang mereka tetap dalam kekafiran. Tahqiqu utawi sejatine iku annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu kibar rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wassalamu lan rahmat keselamatan mursalun iku den utus sapa Sayyiduna Muhammad li jami'il anbiya'i maring sekabehane pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umate as-sabiqati kang dingin. Lakin tetapine utawi mursal li jami'il anbiya'i wal umami iku bi tibari alamil arwahi lawan milang-milang ing dalem alam pira-pira arwah. Fa inna ruhahu mongko krana sak temene ruhe Nabiyuna Muhammad kulikos iku den dadekake apa ruhahu qoblal arwahi ing dalem sadurunge pira-pira ruh wa arsala lan ngutus ha ing ruhahu Allahu sapa Allah ilaihim maring arwah fa balaghus mongko tumeka apa al jami'us kabehane wal anbiya lan pira-pira nabi nawaba iku manut sapa jami' wal anbiya hu ing nabi fi alamil ajsami ing dalem alam jisim. Nah, jadi hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua nabi dan semua umat-umat sebelumnya. Hal ini itu berdasarkan bahwa sebelum penciptaan arwah-arwah itu Allah terlebih dahulu menciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kepada ruh-ruh yang lain. Jadi Allah itu sudah mengangkat ruh Rasul kepada ruhnya Nabi Muhammad daripada ruh-ruh yang lain. Jadi ketika di alam ruh itu Nabi Muhammad SAW itu sudah menjabatkan perintah irsal dari Allah SWT. Jadi sudah diangkat menjadi Rasul bagi ruh-ruh yang lain, baik itu ruh Anbiya wal Mursalin atau ruh para umat terdahulu. Sehingga dari alam ruh itu tadi, karena sudah menjadi Rasul di alam ruh, otomatis di alam jisim itu juga harus diikuti kerasulannya, harus diakui kerasulannya, karena di alam ruh itu sudah diakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, di alam jasad atau alam jisim itu juga harus diikuti atau diakui kerasulannya. Fahuwa utawi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu kibar rahmat ta'zim Allah subhanahu alaihi ing atase Sayyidina Muhammad wa salam ala rahmat keselamatan mursalun iku den utus sapa Sayyidina Muhammad li jami'in nasi maring sakabehane manungsa miwaladi adama saking anak Adam ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu diutus untuk semua manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah. Jadi pokoknya turunannya Nabi Adam semuanya ila yaumil qiyamah itu wajib mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nabi-nabi dulu, umat-umat dulu mengetahui Nabi Muhammad? Setiap ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu jelas menjelaskan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, hingga harus mengakui dan meyakini. Nabinya saja meyakini kerasulan Nabi Muhammad, masa iya umatnya tidak? Logikanya kan seperti itu. Hatta ila nafsihi, sehingga tumeka awak dhewe ne Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad untuk seluruh manusia dari keturunan Nabi Adam itu termasuk dirinya sendiri. Lidukhul jami'i, maring manjing sekabehane nas. Jadi semua yang tersebut dari keturunan manusia, dari keturunan Nabi Adam atau yang disebut manusia, itu semua harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua manusia keturunan Nabi Adam. Tahta kau lahu, ing dalem dawe Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh buistu den utus sapa ingsun ilan nasi maring menungso kafatan lawan sekabehane. Jadi saya diutus itu untuk semua manusia tanpa pengecualian semua manusia. Ya'juj Ma'juj itu juga masih keturunan Nabi Adam. Jadi semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa qalu ta'ala lan duwe Allah Ta'ala rumane dawa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Wa ma arsalnaka lan orang utus kita kain sira Muhammad illa kafatan kejaba maring sekabehane linasi maring menungso. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan bahwa kami tidak mengutus wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Faman mongko utawi sapane wong nafiya iku nafiake sapa man umuma ba'asau ing umume kautuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakot kafaro mongko teman-teman kafir sapa man. Jadi barang siapa yang tidak mengakui akan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut dihukumi kafir. Itu secara umum. Jadi secara umum tidak mengakui Nabi Muhammad Rasul itu dihukumi kafir. Jadi hati-hati. Biarpun sudah sholat dapat tapi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Qala lawake dalika ing mengkono-mengkono faman nafiya umuma fa'asahu ila akhirih.
Al-Bajuri sapa Imam Bajuri. Ini jadi menurut pendapat Imam Bajuri. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jadi menurut pendapat Imam Bajuri, barang siapa yang tidak mengakui atau menafikan tadi akan diutusnya Nabi Muhammad SAW secara umum, itu dihukumi kafir. Maksudnya secara umum itu Rasul aja, bukan perincian. Tadi kan ada perincian irsalu taklif, ada irsalu tasyrif. Waqala lan ngendikake sapa Imam Bajuri aindun halimane warjihu utahe kang luwe utama iku annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun iku den utus sapa Kanjeng Nabi Muhammad ilal malaikati maring sakabehane malaikat irsal tasyrifi kelawan irsal tasyrif. Jadi yang lebih enak menurut Imam Bajuri itu Nabi Muhammad diutus untuk malaikat itu dengan risal tasyrif, diutus untuk memuliakan. Jadi setiap malaikat itu harus memuliakan Nabi Muhammad SAW, bukan taklif, bukan risal taklif. Wa inna rajaha lan angin pestine us ngokohake sapa ba'dhum sebagian ulama ing dalem kene ai irsal tasyrif khilafahu kelawan layani hu ing Imam Bajuri. Wa amma irsalahu lan anapun kautusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sairul hayawanati maring sekarene biro-biro hewan. Fa irsalu tasyrifin, mongko iku irsalu tasyrif an mesti. Ai bila khilafin tegese tanpa khilaf. Tanpa persulayan. Jadi sebagian ulama itu mengokohkan atau mentarjih pendapat dari Imam Bajuri yang ada yang berlawanan sedikit, ada yang tidak sesuai sedikit dengan Imam Bajuri. Nah, mereka menyatakan bahwa semua hewan terhadap Rasulullah Nabi Muhammad itu irsal tasyrif qat'an. Nah, di sini tidak ada persulayan. Jadi hewan itu tidak wajib sholat, tidak wajib zakat dan sebagainya. Karena apa? Irsal Muhammad itu kepada hayawan itu irsal tasyrif, untuk memuliakan. Jadi semua hewan itu wajib memuliakan Nabi Muhammad SAW. Wajib memuliakan. Karena diutusnya Nabi Muhammad itu harus dimuliakan oleh semua hewan, semua benda mati, semua tumbuhan, semua malaikat. Apalagi manusia sama jin. Itu karena keduanya ini tokoh utama dalam kehidupan dunia. Jadi demikian penjelasan tentang irsal atau tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari apa yang dibaca tadi dapat disimpulkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu ada yang sifatnya irsal taklif, ada yang irsal tasyrif. Kalau irsal taklif itu jelas untuk manusia dan jin. Kalau irsal tasyrif itu ada yang berbeda pendapat, ada yang untuk malaikat, hayawanat, dan jamadat. Karena apa? Pendapat lain menyatakan ada yang
irsalul taklif, semuanya irsalul taklif. Nah, sehingga kesimpulan terakhir dari Imam Bajuri itu yang lebih rajih itu bahwa Nabi diutus kepada malaikat itu irsalul tasyrif, diutus untuk dimuliakan. Lalu irsalul tasyrif lagi itu kepada hayawanat, jadi semua hewan harus memuliakan Nabi Muhammad. Kalau kepada hewan tidak ada perselisihan, hanya kepada malaikat tadi. Kenapa nggak ada perselisihan? Karena tadi malaikat itu ada yang ruku, ada yang sujud. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah. Semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.